Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arin Alhaq dengan NPM 24782052. Di sini saya akan melaksanakan tugas video, yaitu video IoT dengan lab 3.3.7. Nah, di sini di dalam 3.3.7 ini kita disuruh memprediksi atau meramal menggunakan Excel. Oke, langsung aja. Di sini ada dua part ya. Yang part pertama itu menginput data dan yang kedua itu execute data forecast. Oke, langsung saja kita ke part satu, input data. Input the data. Step satu, enable analysis to plug in add in. Nah, di sini langkah pertama kita suruh buka Excel. Jadi kita buka Excel. Oke, selanjutnya klik file and klik opsi. Kita klik opsi. Nah, muncul seperti ini. Selanjutnya ini ada klik add-ins dan select Excel add-ins in the manage drop down in Neser and klik go. Pertama kita suruh ngeklik add-ins. Kita cari di sini, oh ini add-ins. Selanjutnya ini ada Excel add-ins manage. Nah, di sini kita suruh manage-nya ini menggunakan Excel Ads. Kita klik go. Selanjutnya, nah, in the add-ins window, select analysis, debug, and solver add-in. Klik OK. Oke, kita suruh checklist kedua ini, solver dan analisis. Kita oke. So kita beli ini, nice. Oke, step kedua, input generate add that test into specific Microsoft Excel files. Nah, di sini tuh ada beberapa menu, yaitu data generate, forecast, low config dash dan upper condition dev day. Nah, di sini kita masukkan data generate ini ke kolom A1, kolom B1, kolom C1, kolom D1 dan kolom E1. Kita langsung saja copy saja biar cepat. Nah, generate grid, masukkan grid. Selanjutnya forecast. Lower. Upper.
Oke, kita sudah memasukkan beberapa ini data. Selanjutnya kita disuruh starting with the A2 cal type the following that in the A2 together A15 cals. Kita di sini kita disuruh memasukkan input data tanggal, bulan dan tahun. Kita masukkan di Excel. Nah, saya sudah silakan ini, kita copy saja biar cepat. Kita masukkan sampai ke A15. Nah, kalau keluar seperti ini kita klik kanan, kita ini ganti ke 10. Maaf, balik. Nice. Kalau sudah memasukkan input si tanggalan dan tahun bulannya, selanjutnya kita ke starting with DB2 cal type the following grade in DB2 together B11 scales. Nah, kita suruh memasukkan si grid-nya dengan menggunakan nilai sebagai berikut ini: 100, 90, 95, 75, 80, 50, 95, 85, 100, 80, 75. Copy. Sama caranya kita sampai di 11. Kalau sudah, step selanjutnya di part 2, eksekusi data forecast. Nah, step 1, use the forecast cell fungsional. Highlight cal A2 to A15. Jadi kita ini suruh mengeblok di A2 sampai A15. Selanjutnya kita itu in the data tab, kita suruh masuk ke menu toolbarnya si Excel. Ini kita masuk ke data. Selanjutnya kita ke text to columns. Selanjutnya ke text kolom wizard. Oke, kita data ini A2 sampai A15 kan tadi. Kita masuk ke data. Selanjutnya nih, text to column. Kita klik. Nah, maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Selanjutnya tadi mana? Oh, ini. Selanjutnya step 1 ini kita suruh next saja. Step 2 kita suruh next saja. Sama, nggak ada yang diganti. Kita next. Nah, di sini kita lihat perintah dulu. Select data and MDY. Jadi itu kita masukin bulan, tanggal, dan tahun. Jangan sampai salah. Kita klik finish. Oke, selanjutnya nah, select cals A1 target B11 in data tab, forecast cell, create forecast
Warshil window. In the forecast and collector Windows select part 9 2018 date. Oke, di sini tuh kita suruh memasukkan, ya kita suruh pertama kita suruh ngeblok dari A1 sampai ke B11 itu kita blok. Selanjutnya kita ke forecast. Nah, dia masukkan tampilan seperti ini. Nah, di forecast N ini, di tanggalan, kita itu disuruh mengganti dengan yang tanggalan paling terakhir. Jadi di tanggal ini kita ganti ke tanggal 9. Oke, selanjutnya ini opsi. Kita suruh klik opsi. Nah, di opsi ini kita intervalnya ini kita ke 90%. Di sini tidak ada yang disetting ya. Langsung kita create. Nah, maka akan menampilkan seperti ini, seperti yang dicontoh. Nah, ini datanya, prediksi data sudah jadi. Selanjutnya akan sama seperti yang dicontoh. Di sini which cure in predicted of for April 2N. Jadi kita tuh suruh prediksi tanggal 2 April ini, dan kita jawab aja 78 sampai 96. Oke, cut. And cut. Dan selanjutnya di sini ada within what range of secure is Excel 95%. One page you will make on April 9 tahun. Nah, di sini tuh ini soalnya ini adalah dalam rating skor berapa Excel 90% yakin ada akan berhasil pada tanggal 9 April. Kita jawabnya adalah 42,4 sampai 11408. Oke. Nah, cut. Oke. Selanjutnya ya, ini ada beberapa perintah, ada 3 perintah. Nah, di sini tuh setiap perintah itu berbeda kegunaan. Nah, untuk kegunaan in C12 enter C flowing formula di kode ini. Nah, ini kegunaannya untuk rumus
Rumus ini digunakan untuk memprediksi skor berdasarkan tanggal di A12 menggunakan metode peramalan ETS argumen 1,1 berhenti berarti menggunakan museum otomatis dan urgensi rata-rata. Nah, yang kedua ini di di D12 ini rumus ini menghitung batas bawah rentang kepercayaan 95%, yaitu prediksi dikurangi margin kesalahan berdasarkan tingkat keyakinan. Nah, selanjutnya ini ada di E12. Nah, ini gunanya untuk rumus ini menghitung batas atas rating kepercayaan 95%, yaitu prediksi ditambah margin kesalahan. Oke, kita coba langsung nah, dia mengeluarkan data yang telah diperintahkan. Selanjutnya ini nah di C E12. Oke, selanjutnya ini adalah ada modif data. Nah, jadi di sini kita disuruh memasukkan atau mengganti data. Nah, mengganti data yang ada di sini dengan menggunakan kepercayaan 98%. Oke. Selanjutnya kita akan ganti data. Ini kan high data access in case 1 A1 and B1 untuk A11 and B11. Oke. Kita ganti generate-nya saja. 80 70 8 95 100 34 57 56. Oke, selanjutnya kita bikin seperti awal tadi. Kita ke sini ke forecast shield. Kita ini tanggalnya ganti ke 9. Opsinya ini kita naikkan ke 98. Nah, yang terjadi oke, dia mengeluarkan si grafik. Nah, di sini kita sudah mengganti si gridnya. Selanjutnya, nah ada pertanyaan, how did changing the conflict level from 95 to 98 affect
the forecast range of grid. Nah, di sini bagaimana perubahan tingkat keyakinan 95% menjadi 98% eh, mengaruhi rating perkiraan nilai. Nah, di sini jawabnya meningkatkan tingkat keyakinan dari 95% menjadi 98% akan memperbesar rentang pikiran nilai. Hal ini terjadi karena sistem harus mencukupi lebih banyak kemungkinan hasil agar tidak yakin dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi bahwa nilai aktual akan berada di dalam rentang tersebut. Jadi semakin tinggi tingkat keyakinan, semakin lebih besar eh, batas atas dan bawah dari rentang pikiran. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini adalah kita suruh memberikan 3 contoh di mana menurut Anda peramalan akan digunakan dalam data besar. Nah, saya akan mengasih contoh. Nah, contohnya ini ada peramalan penjualan e-commerce. Platform seperti Tokopedia, Shopee menggunakan data historis pembelian dan tren pasar untuk memprediksi jumlah produk yang akan terjual dalam periode tertentu. Nah, yang kedua, ini ada peramalan beban listrik. Nah, perusahaan energi menggunakan data konsumsi listrik dari jutaan pelanggan untuk memprediksi beban puncak dan kebutuhan energi di masa depan. Di sini yang ketiga ada peramalan tren penyakit kesehatan masyarakat. Nah, sistem kesehatan masyarakat memanfaatkan data besar dari rumah sakit, klinik, dan aplikasi kesehatan untuk memprediksi penyebaran penyakit seperti flu atau COVID-19 berdasarkan pola historis dan lokasi geografis. Saya rasa video kali ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.